Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke, banyak teman-teman yang request bagaimana kondisi dia, orang yang sedang kamu fokuskan. Daripada penasaran, oke teman-teman, yuk saya akan shuffle kartunya. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya, saya tidak bisa menyebut satu-satu. Juga teman-teman yang ada di luar negeri, pendengar Cici Tarot dimanapun kalian berada, aku tarik energi kamu ya. Bagaimana kondisi dia, orang yang sedang kamu fokuskan? Siapa tahu teman-teman ini punya masalah dengan dia dan dia sudah tidak bersama kamu. Juga teman-teman yang sudah bercerai dengan pasangannya atau putus hubungan, di ghosting. Bagaimana kondisi dia di sana? Oke. Bagaimana kondisi dia sekarang di sana? Baik keuangannya juga ya. Juga pekerjaan dia di sana. Oke. Ini sudah mau dibacakan ya. Di sini yang jelas ada merasa dia sekarang ini selalu banyak ingat kamu ya. Dia merasa jika ingat kamu itu dia bingung ya. Kondisi hari ini saat kamu lihat video ini dia lebih banyak ingat kamu ya. Ada rasa kebingungan karena kangen ya, rindu ya, kangen. Dan selalu kepikiran ya. Kepikiran kamu terus ya. Itulah kondisi dia di sana. Ada merasa bersalah, kepikiran. Kalian ada sebagian yang hubungan LDR ya. Oke. Dia lebih banyak setiap harinya sepertinya lebih banyak overthinking dengan keadaan dia ya. Dia merasa capek dengan pikirannya dia sendiri karena antara kangen sama kamu dan selalu kepikiran kamu, selalu menyiksa dia dari pagi siang malam, selalu kepikiran. Itu yang terjadi. Orang yang sedang kamu fokuskan sekarang ini lebih banyak masih sebetulnya masih berharap ya kamu tetap memperjuangkan dia. Walaupun hubungan ini sudah berakhir, dia berharap masih ada kesempatan kedua untuk ini ya, untuk melanjutkan hubungan. Kalaupun memang sekarang dia sudah punya orang lain atau dia sudah bersama dengan yang lain, dia berharap jikapun memang nanti ada kesempatan kedua, itu yang diharapkan. Dia masih berharap koneksi ini tidak putus, koneksi ini betul-betul tidak berhenti. Dia maunya selalu terkoneksi dengan kamu untuk kedepannya. Kalaupun sekarang ini dia merasa bersalah, dia merasa sudah memanipulasi kamu, dia sadar kalau dia juga lebih memilih orang lain daripada kamu. Tapi di sini dia kedepannya dia berharap masih ada kesempatan kedua. Dia sadar kalau sekarang ini ada sebagian yang merasa tidak mungkin kembali kepada kamu ya. Tapi di sisi lain dia perang batin ya. Perang batin di sisi lain seperti dia tidak yakin bisa kembali lagi pada kamu. Tapi di sisi lain dia di sini lebih masih berharap masih ada kesempatan kedua untuk dia ya. Entah kapan itu terjadi, karena kalau yang sudah menikah ini tentunya banyak problem ya. Apalagi kalau yang mungkin pasangannya ada yang hamil atau pasangannya ada yang ini ya, mungkin dia sudah punya anak. Nah, ini problemnya kompleks sehingga dia ini berpikir kalau jangka pendek tidak mungkin. Jadi kembali lagi berharap gitu ya. Jadi berharap dan berharap gitu ya. Berharap ini ya kapannya ya dia sendiri juga bingung gitu ya. Kapan kesempatan kedua itu ada, karena
Kalaupun dipaksakan sekarang, sepertinya kondisinya tidak memungkinkan. Itulah kenapa dia ini hanya bisa mengenang kamu sekarang ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali rindunya yang dia pendam ya. Setiap saat dia merindukan kamu, sebetulnya dia pengen ketemu kamu, tapi kondisinya yang memang tidak memungkinkan harus menemui kamu. Itulah kenapa dia lebih banyak melamun. Nah, ini ya, lebih banyak melamun dan sebetulnya dalam bayangan itu sudah kepingin ketemu ya. Di sini ada kartu ketemu atau rujuk ya. Tapi situasi yang belum memungkinkan karena kalau dipaksakan sekarang ini dia harus bersama kamu itu tidak mungkin begitu ya. Kondisinya yang belum memungkinkan dia kembali kepada kamu karena satu dan faktor lain. Ada juga yang karena pasangannya ini mungkin masih punya orang lain dan orang lain ini juga dia menjalaninya juga tidak happy gitu ya. Sehingga dia belum tahu jawabannya apa lebih memilih kamu atau lebih memilih orang yang sekarang dengan dia. Karena kondisi dia ini masih betul-betul belum bisa menentukan sikap sehingga dia ini belum ada keberanian untuk melangkah menuju ke kamu ya. Karena merasa kalaupun dipaksakan sekarang, dia takut kalau fatal ya. Takut fatal sehingga kalau fatal nanti malah untuk kedepannya hasilnya kurang bagus. Sehingga dia ini kepingin kalaupun nanti benar-benar sudah ada kesempatan, kembali lagi kepada kamu, itu berharap nanti situasinya baik gitu ya, situasinya baik dan juga tidak ini ya, tidak membuat situasi semakin memburuk begitu. Kalau dipaksakan sekarang ketemu kamu, takutnya ada pertengkaran, takutnya nanti manipulasi kamu lagi, takutnya nanti dia mendua hati lagi. Jadi dia benar-benar siapkan mental yang betul-betul yakin bahwa nanti setelah kembali kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Itu harapan dia. Sehingga dia butuh waktu untuk menata hati, menata pikiran, juga menata ekonomi. Ya, di saat nanti datang kepada kamu, ekonomi juga sudah bagus seperti itu. Terutama di sini kalau dia punya ini ya, punya pasangan yang tidak membuat dia happy. Contoh, kamu berdealing dengan dia dan dia mungkin lebih memilih yang lain atau dia punya yang lain. Nah, ini atau punya orang ketiga atau memang dari awalnya memang sudah punya orang lain. Berarti kamu cinta segitiga, cinta segi empat ya. Ini lebih arah dia ini menahan diri sekarang ini, terutama dia nanti tidak mau fatal gitu ya. Kalau memilih kamu nanti fatal kalau sekarang. Jadi dia yakinkan hati dulu apakah betul-betul dia ini menginginkan kamu, apa betul-betul dia ini yakin bahwa kalau kembali lagi dengan kamu atau dengan kamu lagi itu bisa bahagia. Karena bersama orang lain juga tidak bahagia, nanti diyakinkan kalau dengan kamu bisa bahagia, jadi dia nanti akan datang. Jikapun tidak merasa bahagia, paling tidak dia sudah menata hati minimal untuk kedepannya, kalaupun memang dengan kamu juga karena koneksi ini tidak putus ya, ada chemistry yang sangat kuat sehingga dia membutuhkan kamu, ya membutuhkan cuma curhat bisa juga atau dia kepingin kamu jadi teman, jadi sahabat itu ya kalau memang betul-betul kedepannya benar-benar memang tidak berjodoh seperti itu terutama yang single-single ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang cinta segitiga, cinta segi empat lebih arah menahan diri ya. Menahan diri agar tidak terlalu apa ya, tidak terlalu difokuskan gitu ya. Karena ya juga menyiksa karena sama-sama punya pasangan kalau sama-sama memikirkan ya capek gitu ya seperti itu sehingga
saat ini lebih banyak menahan diri, tidak mengadakan action ya, seperti itu. Inilah dia yang keadaan dia yang sekarang ini lebih banyak ingat kamu ya, seperti itu, oke. Sekarang ini bagaimana kondisi ekonomi dia? Yang jelas kondisi ekonomi dia ini ada sebagian carut marut ya. Banyak yang carut marut di sini. Mungkin setelah meninggalkan kamu lebih banyak carut marut, ataupun yang kemarin-kemarin bekerja, tapi setelah itu dia tidak bekerja, begitu ya. Tidak bekerja, ataupun dia ini bekerja, tapi setelah itu sekarang sepi gitu ya, sepi job gitu ya, atau sepi pekerjaan. Kalaupun karyawan ya monoton karyawan aja gitu ya, belum ada peningkatan apa-apa. Sebetulnya kalau masalah ekonomi dia lebih menutupi diri ya. Sebetulnya ekonominya kurang bagus, karena apa ya, mungkin masukan uang-uang besar juga belum ada. Dia kepikiran ya, kepengen dapat uang besar nih, kepengen dapat uang besar tapi yang ada, cuma sekedar cukup saja. Kalaupun dia ini bersama pasangannya lebih banyak ditutupi ya, ditutupi dari keluarga, menutupi dari teman-teman, pokoknya kelihatan baik-baik saja. Sebetulnya tidak demikian. Dari nilai ekonomi dia ini semakin banyak yang menurun, sehingga kondisi dia di sana ini lebih banyak apa ya, harus bekerja keras. Bagaimana caranya dia ini apa ya, menopang ekonomi itu tidak sampai ke semakin jatuh gitu ya. Sehingga kalaupun dia job-jobnya sepi, ya dia mencoba untuk mencari job baru, bagaimana bisa dapatkan uang gitu ya. Seperti itu, terutama di sini kalaupun ada dia yang punya pasangan, mungkin ini ya, dia saat ini mungkin hamil gitu ya, kan butuh biaya untuk melahirkan. Nah, kemudian kalau yang dia memilih orang lain, kemudian mau menikah, juga biaya untuk pernikahan. Nah, ini banyak faktor ya. Kalaupun yang sudah suami istri, ya dia mencoba untuk mencukupi kebutuhan, karena keluarga kan tidak hanya cukup makan saja, untuk semuanya banyak hal, sehingga dia harus kerja keras gimana caranya biar dapatkan uang. Tapi ya di kondisi itu dia masih keuangannya masih toksik ya, belum ada pergerakan yang luar biasa, sehingga kondisi dia sekarang ini mencoba untuk dikuat-kuatkan, mencoba untuk dia ini kelihatan baik-baik saja, dia ini mencoba untuk tenang gitu ya, sehingga dia orang lain yang melihat itu seperti dia ini biasa saja gitu ya. Pada kenyataannya dia ini masalah ekonominya masih sangat membutuhkan pengorbanan atau perjuangan yang lebih ekstra untuk berjuang. Gimana caranya memperjuangkan ekonominya biar ekonominya bagus. Nah, seperti itu ya. Ini kalau masalah berkaitan dari keuangan, juga banyak juga yang pekerjaannya ini ada yang bermasalah, ada juga yang penurunan masalah finansial ya. Yang kemarin-kemarin ya mungkin job-jobnya rame banget gitu ya. Nah, sekarang ini sudah tidak ada job-job rame seperti kemarin, sehingga dia sendiri juga agak sedikit kelabakan ya masalah keuangan. Kalaupun ada yang ekonominya stabil itu ya hanya sebagian saja begitu ya. Yang lebih banyak ini bermasalah dengan keuangan, yaitu pekerjaannya yang belum mendapatkan nilai uang besar ya. Karena mungkin dia bayangannya kemarin-kemarin dia ini dapat pekerjaan baru, nah dapat uang banyak, nah seperti itu. Nah seperti itu, tapi setelah berjalannya waktu pekerjaannya dia semakin turun ya. Job-job sepi ini yang membuat dia di sana banyak kebingungan ya. Terutama kalau punya pasangan yang cerewet bawel. Nah, ini kenapa nih kok seperti menurun terus, gimana nih kebutuhan banyak. Nah, seperti itu. Ini kondisi dia di sana ya. Lebih banyak seperti itu, kalaupun ada yang berhasil itu tidak banyak ya. Lebih banyak masalah ekonominya ini benar-benar memang perlu kerja keras ya, seperti itu.
Inilah kondisi dia di sana yang, selalu masih terfokus kamu, masih ingat kamu. Di sini dia lebih banyak overthinking ya di sana. Dia merindukan kamu juga ya di sini, dia merindukan kamu. Yang jelas dia masih banyak mengharap ya, mengharap situasi ke depannya tidak harus untuk sekarang, tapi untuk ke depannya dia berharap masih ada kesempatan untuk bisa terkoneksi dengan kamu, ketemu kamu, atau ada awal mula baru dengan kamu. Pokoknya semua tentang, untuk ke depannya dia tidak ingin lepas selamanya. Dia kepingin masih ada harapan, secerca harapan kepada kamu, tapi entah kapan itu bagi dia, yang jelas dia masih banyak berharap kepada kamu. Karena dia sendiri juga berpikir kapan ya, bisa kembali, tapi situasi ini memungkinkan atau tidak hanya nanti waktu yang bisa ini ya, bisa berjalan sebuah proses yang memberikan pendewasaan dia dan juga faktor nanti ketenangan pikiran dia ya. Kalau dia kondisinya tenang atau situasi yang menghendaki dia tuh cepat untuk action ke kamu, maka dia nanti akan menuju ke kamu. Jadi ya kamu, fokuskan aja sekarang ini kepada pekerjaan kamu, karena hanya dengan cara itu kamu nanti, tidak akan membuang waktu luang ya. Karena menunggu itu sesuatu yang menjemukan, menunggu itu sesuatu yang tidak enak banget. Jadi kalau kamu sudah tahu kondisi si dia seperti ini, ya menurut saya tidak usah ditunggu, lebih baik kamu fokus di karir keuangan kamu biar kamu sukses. Nanti kalau uangmu banyak, kamu punya karir yang bagus, kalaupun dia nanti melihat kamu dan dia kembali kepada kamu, maka kamu sudah siap mental ya. Mental sudah siap, uang sudah siap, karir sudah bagus, maka kebahagiaan akan kamu dapatkan karena semuanya lengkap ya. Tapi kalau kamunya sendiri juga tidak siap mental, kemudian kamu selalu down, kemudian ekonomi kamu carut marut, nanti karir kamu kurang bagus, maka kalaupun kamu pun ketemu sama dia kembali, itu nanti bermasalah lagi. Karena memang cinta itu dibutuhkan, tapi hidup tidak butuh cinta 100% ya. Ini juga butuh kelanjutan daripada cinta, itu juga butuh biaya. Seperti itu, jadi jangan terlalu bucin gitu ya sayang ya, jangan terlalu bucin, jadi pikirkan itu, karena kondisi, dia di sana seperti itu, ya sudah, kamu sekarang, putar haluan ya, jadi kamu fokus kepada karir keuangan kamu, agar happy, dan bikin happy aja, enjoy aja tanpa dia, dengan cara apa? Habiskan waktu dengan bekerja, habiskan waktu dengan teman-teman kamu, nanti tiba-tiba dia datang, "Halo," nah itu seneng dah. Dengan kondisi uang kamu banyak, karir kamu bagus, kamu ketemu sama dia, sudah happy ending ya, seperti itu. Oke, inilah ending daripada percintaan kamu ke depannya, semoga, ini ya, ada energi yang resonate ya. Oke, coba kita lihat gendernya siapakah yang ada di dalam readingan ini. Langsung ya, ada laki-laki pendek hitam. Kemudian di sini ada energi feminim, ada energi maskulin, di sini ada laki-laki kuning tinggi, kemudian di sini ada wanita kurus hitam tinggi, kemudian ada laki-laki gemuk tinggi hitam, kemudian ada laki-laki kuning saja, di sini ada lagi sebentar ya. Bentar ya, ada wanita gemuk di sini. Sebentar. Oke, itu yang bisa kita lihat ya, dari gender-gendernya yang ada. Yang jelas di sini ada energi feminim maskulin, jadi sesuaikan dengan kondisi kalian. Yang jelas ciri-cirinya seperti itu ya. Ada tadi ya yang wanita kurus hitam tinggi, kemudian ada wanita glowing ya, ada wanita glowing di sini atau wanita semampai, ada laki-laki semampai. Ada energi maskulin ya, ada laki-laki kuning tinggi, ada laki-laki kuning saja bisa pendek bisa tinggi, ada laki-laki pendek hitam, ada laki-laki tinggi besar hitam, di sini ada juga yang kulitnya kuning ya.
jadi baik wanita maupun pria kulit kuning ya, seperti itu. Oke, dan juga tadi ada wanita gemuk ya. Oke sahabatku, inilah readingan hari ini, semoga bisa membantu pencerahan. Untuk alfabetnya tidak saya bacakan, dari channel-channelnya saja saya bacakan ya. Dan di sini ada satu ya yang mungkin tertinggal, ada seorang ini yang mungkin kerja proyek, kerja kantor gitu ya. Yang jelas dia seorang pekerja, yang lebih banyak ini adalah seorang pekerja. Kalaupun ada yang pengangguran ini tidak banyak ya, yang lebih banyak adalah ada seorang manajer, ada seorang yang pengusaha atau bisnis sendiri juga ada di sini, ada pegawai kantoran ya. Seperti itu, bisa swasta, bisa negeri ya. Sesuaikan dengan kondisi kalian channelnya ini, semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Bila teman-teman butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kamu hubungi ya. Sukses untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe-nya dan juga like video ini ya. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.